Sebelum masuk ke cerita, aku pengen kenalin nih salah satu hosting. Hosting ini sangat favorit nih buat gue. Kenapa bisa gue bilang ini favorit? Karena hosting ini bisa menghasilkan cuan. Namanya apa? Namanya First Story. Nah, buat kalian nih yang gak tahu First Story itu apa, jadi ini adalah platform palu gada baru yang paling keren, lengkap, dan mudah untuk membuat, mendistribusi, dan mengelola podcast kamu. Di First Story ini kalian bisa menggunakan fitur-fiturnya 100% gratis. Kamu bisa mengupload episode terjadwal dan mendistribusikan podcastmu di semua platform hits podcast kesayangan kalian. First Story menyediakan customer service yang luar biasa berkat tim yang berisikan podcaster berpengalaman. Kamu bisa share podcastmu tanpa ribet dengan F-Link yang akan mencakup semua link platform dan sosial mediamu. Dengan First Story Ads, kamu bisa mengakses monetisasi yang mudah dan beneran nih bisa kamu cairkan sesegera mungkin. Tanpa biaya tambahan dan tanpa ribet. Digaris bawahi, ribet gak pakai ribet ya. Jadi tunggu apa lagi? Gunakan hosting First Story sekarang juga. Hello? Hello? Podcast Network Asia. Lisih wangi seliramu tuh makin sirno ojo tangi kanmu guling awas jo ngetoro aku lagi bang wingo yen setan kang tak putusi dudu sembarang ojo lai Hai Rek, yo apa kabar? Ketemu lagi dengan aku si Anda di podcast kisah horor. Kita bertemu di episode kali ini kita di sesi binor, bincang horor ya, karena udah lama banget kita nggak ada sesi binor dan kali ini podcast kisah horor kedatangan dari Lowbat Podcast. Lowbat Podcast, ya kayak gitu lah. Ya emang ngomongnya harus kayak gitu. Ya kayak gitulah. Jadi Lowbat Podcast itu podcastnya Tentang keresahan apa ya? Keresahan mental mungkin? mental health, gitu-gitu ya. Mental health. Ya itu buat teman-teman nih, kalau misalnya kalian penasaran banget dengan Lowbat Podcast gitu ya. Soalnya ngomongnya harus berat-berat gitu ya. Yang biasanya relate dengan kehidupan anak muda zaman now gitu. Kalian bisa langsung aja dengerin di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, serta di Noise ya. Terus sebelum kita mau ngomongin horor dulu, aku mau ngasih tahu nih, karena udah mau episode 200 dan belum ada yang ngirim cerita. Jadi mana nih ceritanya ya? Tolong dong kirim ceritanya yang sebanyak-banyaknya. Jadi kan kebetulan nih podcast kisah horor udah mau masuk 200 episode. Wah asik. Nah, udah masuk episode 200, kita tuh mau bikin kayak Giveaway. celebration gitu dengan cara ngirim cerita dalam bentuk rekaman itu ke podcast kisah horor. Jadi pendengarnya suruh bercerita tapi ngerekam sendiri. Dan nantinya rekaman mereka nanti bakal aku upload di episode 200. Wah asik. Jadi itu satu episode nanti bakal banyak cerita ya? Betul. Bisa sampai Asik. sejam, 2 jam terserah. Wah, special Sebanyak-banyaknya. episode ya? Special episode, cuma belum ada yang ngirim. Mungkin tidak terkenal ya podcast kisah horor. Oke, jadi langsung aja ke topik. Kali ini Mas siapa nih namanya? Astagfirullahalazim. Gue Andri. Oh iya, Mas Andri. Kan belum perkenalan ya? Iya, sorry. Mas Andri ada cerita apa nih tentang dunia horor zaman now sekarang? Jadi gini nih. Gue sebenarnya kan tipe orang yang skeptis ya sama hal-hal kayak gini, hal-hal supernatural yang dunia perhantuan gini. Tapi gue tuh penasaran juga gitu sama eksistensi mereka. Akhirnya entah gimana ceritanya, somehow gue tuh waktu itu lagi nganterin temen gue, Indihome, anak Indihome nih.
Ya terus. Gue lagi nganterin dia. Ya kita sebut aja si IndiHome ya. IndiHome. Indomie nggak? Selera aku dong. Indovision? terus. Si IndiHome ini ketemu mantannya di daerah Tuban. Di daerah Tuban. Singkat cerita waktu perjalanan berangkat itu nggak ada masalah. Surabaya Tuban kan 4 jam ya. Surabaya Tuban 4 jam. Waktu balik. Nah gini nih. Dari Surabaya Tuban itu kita lewat Pantura. Nah, dari Pantura ke tempat mantannya ini masih harus 1 jam lagi. 1 jam perjalanan. Oh ini nganterin dia ke rumah mantannya? Oh. Rumah mantannya ini ada di daerah Tambakboyo. Tambakboyo. Yang deket pantai itu bukan sih? Iya betul. Oke, aku pernah lewat situ ya. Betul. Terus? Jadi di situ kan ada jalan. Ada jalan setapak gitu kan, menuju ke desa, ke suatu desa. Itu menurutku persis banget situasinya kayak di Desa Penari. Serius. Jadi nanti di situ bakal ketemu ada gapura, gapura kanan kiri putih gitu, sama pohon beringin gede banget. Kalau kalian tahu pohon beringin kembar yang di Jogja, itu ukurannya segitu. Cuma bedanya ini pohon beringin udah nggak ada daunnya, Pak. Jadi pohon beringinnya itu sisi kanan sisi kiri, terus kamu jalan melewati pohon beringin itu? Enggak. Pohon beringinnya di kanan jalan kalau dari arah luar. Oh, berarti jejer gitu ya? Enggak sisi kanan sisi kiri ya? Enggak benar. Okay. Terus? Itu udah nggak ada daunnya tuh. Jadi cuma ranting-ranting doang. Tapi emang gede banget. Nah kata orang sih itu emang keramat tuh di situ. Keramatnya? Jadi entah kenapa ya gue juga nggak tanya-tanya detail. Cuma katanya emang di situ selepas maghrib udah nggak boleh ada aktivitas. Oke. Jadi sepi banget, udah sepi nggak ada penerangan, sama sekali nggak ada penerangan. Terus? Nah rencana gue sama teman-teman itu kan balik sebelum maghrib ya. Balik sebelum maghrib, tapi somehow karena kasihkan ngobrol mungkin ya. Akhirnya balik itu jam 6 tet. Oke. Jam 6 tet. Jam 6 balik nih. Nyasar gue, Pak. Nyasar itu maksudnya nyasar di tempat yang sama. Jadi kayak time loop gitu. Muter aja. Ya, okay. Kayak apa ya? Ceritanya orang-orang yang di apa sih namanya? Coban rondo. Itu kan katanya sering tuh kejadian kayak gitu tuh. Pernah kayak gitu tuh. Iya kan? Nyasar di tempat yang sama berkali-kali. Jadi gue tuh nyasar di tempat yang sama berkali-kali sampai akhirnya ternyata gue keluar dari desa itu 20 menit lebih cepat dari seharusnya. Jadi gue bener-bener jalan di tempat waktu itu dengan penerangan yang tidak ada karena lampu mobil itu redup. Lampunya dipakein stiker gitu kan. Jadi lampunya redup, udah bensin udah merah juga. Gue udah pasrah di situ ya kan. Gue udah pasrah di situ. Tapi entah kenapa akhirnya gue tuh bisa keluar dari situ. Itu lu berapa orang sih di mobil tuh? Bertiga. Gue bertiga. Cewek cowok? Cowok semua. Oh cowok semua. Cowok semua. Oh ini berarti nyamperin si rumah cewek. Iya. Okay. Cewek lagi, cowok semua. Tapi horornya tuh bukan di sini, Pak. Terus kalau ini ya oke lah ini horor tapi kurang horor gitu. Jadi horornya itu justru waktu udah selamat. Gue udah di Pantura nih. Itu kok bisa keluar itu gimana caranya? Nggak tahu. Itu somehow aja tiba-tiba. Berapa lama kira-kira? Kalau yang gue rasain sih sejam. Kalau gue yang gue rasain sejam. Tapi ternyata begitu cek clock, begitu cek waktu, itu 20 menit lebih cepat. Jadi seharusnya keluar dari situ jam 7. Gue 6:30 lewat 15 itu udah keluar dari situ. Udah keluar dari jalan itu. Terus begitu gue sampai Pantura nih. Ini kan gue bareng anak IndiHome ya. Gue tanya dong. Itu tuh kenapa sih sebenarnya? Yang IndiHome itu yang ceweknya di Tuban apa bukan? Iya benar. Oh. Benar. Terus dia jawab apa? Gue tanya dong. Itu kenapa sih? Kok bisa kayak gitu? Karena waktu nyasar. Itu kita bertiga diem-dieman, Pak. Gak ada yang ngomong satu pun. Satu kata pun gak keluar. Oke. Tegang kita semua. Terus dia bilang apa? Katanya sih, gue kan, ya gue gak bisa gitu. Gue bukan orang bisa kan. Jadi mau gak mau ya cuma bisa percaya gak percaya. Katanya sih emang ada yang ngikutin.
Karena kita orang baru di situ. Oke. Karena kita orang baru dan mungkin tata keramanya kurang. Atau mungkin karena pamali ya? Ya kan katanya jam 6 udah gak boleh ada Ya, aktivitas. bisa jadi. Sedangkan kamu keluar gitu jam 6. Jam 6, betul. Jadi kayak ibaratnya itu kayak Melawan hukum ya? Betul. Bisa jadi, Gitu ya? bisa jadi. Akhirnya ada yang ngikutin, terus gue tanya nih, nah seremnya si IndiHome ini punya temen dari dunia lain, Oke. kayak Risa. Iya tahu. Risa kan punya Peter CS, temen gue punya dia sendiri. Punya, siapa? Peter Pan? Oke, enggak. Atau Noah? Dia punya sendiri. Oke. Dia punya sendiri. Singkat cerita gue tuh udah terjawab nih, ada yang ngikutin. Ya udahlah batin gue, ntar juga hilang lah sendiri kan. Gue curhat biasa akhirnya, Gak tahu ya, karena waktu itu emang suasananya tiba-tiba jadi mellow. Entah karena ada yang ngikutin, entah kenapa, tapi tiba-tiba suasananya jadi mellow banget. Serius, suasananya jadi mellow banget, jadi sedih banget. Teringatlah itu masa lalu, ya kan? Teringatlah itu masa lalu gue, masa lalu kelam. Oke. Kelam lah ini pokoknya. Gue cerita-cerita, jadi singkat cerita gue tuh punya satu mantan yang emang sampai sekarang masih terbayang-bayang banget. Sampai sekarang tuh masih terbayang-bayang banget. Gimana ya caranya bisa move on itu? Iya, gue juga masih bertanya-tanya tuh caranya tuh. Anjing emang. Anjing. Ais. Ya terus? Terus habis itu gue tanya, menurutmu ya, ceritanya gini biar nyambung ya. Jadi gue sama mantan gue sebut aja Bunga. Gue sama si Bunga ini udah lost contact dan kita sama-sama hide-hidean story. Tapi story dia nggak gue hide. Dengan asumsi gue, semakin gue lawan, gue akan semakin terbiasa. Tanpa gue sadari, ternyata gue semakin terbunuh dengan itu. Oke, ya benar sih. Jadi singkat cerita gue tanya, sebenarnya motifnya mereka nih, motifnya si Bunga nih apa sih kayak gitu? Terus dia jawab, lah kamu sebagai cowok nggak mungkin ngerti. Kita tuh sebagai cewek, dia tuh cowok tapi tanda kutip gitu loh. Oh, melehoy. Nah, jadi dia punya sisi perempuan, punya sisi pria juga. Anjing. Terus ini berarti dia yang IndiHome, yang IndiHome. Nyamperin ke rumah cowok. Nyamperin ke rumah cowok, bukan cewek berarti. Ceweknya kan cowok. Oh, anjing banget sumpah ya. Terus mainnya gimana ya itu ya? Ya, oke, terus. Terus abis itu dijawab lah. Itu tuh supaya sebenarnya si Bunga ini merasa tersakiti, tapi dia menutupi rasa sakitnya dengan melihat kamu lebih sengsara. Oh. Batin gue anjing ternyata kayak gitu ya cara mainnya. Sakit sih menurut gue, psikopat sih. Terus tiba-tiba si temannya ini nyaut lewat si IndiHome. Gue kan ngomong nih, iya anjing, gara-gara itu gue tuh sampai sekarang masih trauma abis sama masalah-masalah percintaan gini. Masih belum berani buka hati ke segala macem. Siapa ya, anggap aja namanya Peter Pan ya. Temen-temennya IndiHome ini. Iya, Peter Pan, Andika. Si Peter Pan ini nyaut nih. Gak apa-apa, kamu gak apa-apa terlarut kayak gini. Tapi kamu jangan sampai kehilangan alasan untuk mencintai. Dimana kalimat itu ada di skrip gue buat episode terbaru gue yang mau gue rilis. Dan itu belum gue rilis. Oke. Horor gak sih? Enggak sih, biasa aja sih. Enggak, itu exactly. Oh gitu ya. Itu exactly. Kalau aku sih gak horor gitu loh. Dari mana gitu? Dari mana kok bisa gitu? Kalau gitu? horor itu kalau ketemu setan itu baru horor gitu kalau menurutku ya. Kalau itu kan gak horor, itu sedih geblek. Horor anjir. Itu sedih anjir. Dia tahu dari mana anjir? Itu sedih tuh. Gila. Karena itu miris geblek. itu exactly, bahkan dia bukan orang loh. Dia bukan orang dan dia tahu apa yang mau gue rilis. Berarti setannya ini kali ya. Setannya galau juga. Iya, galau. Terus gue shock dong. Kok bisa gitu tahu satu kalimat yang bahkan belum gue rilis. Gue tanya akhirnya, itu beneran dia? Kan gue selama ini percaya nggak percaya nih kalau dia emang IndiHome. Itu serius beneran dia? Iya beneran dia. Terus dia pegang tangan gue, dia ceritain semua anjir. Diceritain every single detail dari cerita gue yang kelam itu. Dari situ kayak gue,
wah bangsat, ternyata di dunia gaib juga ada ya pergalauan kayak gini. Kampret sih. Udah selesai dari situ, mungkin karena capek kali ya. Karena capek nyetir, udah capek nyetir, galau juga. Selama perjalanan di Pantura itu, ya secapek-capeknya kita masih bisa bedain dong. Mana siluet, mana bener-bener orang berdiri. Oke. Itu sepanjang jalan Pantura, ada aja yang namanya orang tiba-tiba berdiri di mobil gua. Di depan mobil ya, bukan di kap. Mobil. Oh. Di depan mobil. Tiba-tiba Terus berdiri. Nabrak gitu. Iya, terus gue tabrak aja. Anjrit, apaan tuh batin gue? Terus udah. Halu mungkin. Iya, makanya gue masih positive thinking tuh. Gue masih positive thinking. Halu mungkin ya. Jalan lagi. Terus tiba-tiba dari kanan jalan, dari arah berlawanan, itu ada motor. Padahal di situ gak ada motor. Gue tahu persis di situ gak ada motor. Tapi tiba-tiba kayak ada motor motong jalan gue ke kiri. Kalau dari arah berlawanan ke kiri berarti itu kan ke laut. Iya. Iya kan? Iya benar. Gue pernah lewat situ soalnya. Itu kampret, itu bener-bener swing. Kayak motor tapi. Iya kayak motor. Kayak motor, bener-bener kayak motor. Tapi ada penumpangnya. Maksudnya ada yang naik motor. Nggak kelihatan, gue cuma lihat lampunya doang. Oh berarti kayak sinar lampu tapi dari ini kanan ke Iya. Ke kiri tapi arah ke laut. Arah ke laut, bener. Okay. Kampret banget. Itu gue sampai ngerem itu. Itu gue sampai ngerem. Jam berapa itu? Berapa itu masih 7:30 kali. Soalnya aku pernah ke Semarang itu lewat jalur Pantura itu aku nyetir sendiri. Itu emang niatnya gue mau explore ke Semarang. Terus karena aku ya budget kali ya nggak pengen lewat tol, jadinya aku tuh lewat situ, lewat Tuban, terus Rembang dan lain-lain gitu. Cuma kalau pas aku perjalanan jauh sendirian itu aku nggak pernah merasakan hal-hal aneh yang di Tuban. Kalau misalnya ke Banyuwangi yang pas ngelewatin Alas Baluran, gue sering banget kayak halu atau ngeliat orang kayak gitu-gitu sih. Tapi persis sekali ceritanya kayak lu gitu. Jadi kayak ngeliat siluet yang nyebrang gitu. Dari lawan arah kan? Dari lawan arah. Dan kanan kiri yang gue lewatin itu adalah hutan. Posisinya itu juga gelap, nggak ada penerangan. Penerangan kan cuma dari kendaraan sama bulan gitu. Nah itu kayak nyebrang gitu aja. Tapi posisinya di situ waktu gue lewat itu sekitar jam 9:30 malam itu sepi. Ya itu lebih nggak make sense kan. Kalau di gua kan sekiranya masih ada kendaraan nih, tapi emang bukan motor gitu. Dan nggak tahu itu kenapa bisa tiba-tiba ada motor di situ. Lu ya ampun, di Pantura jam 7:30 malam itu kenceng-kencengnya orang nyetir nggak sih? Mana ada orang pakai motor berani motong kayak gitu. Apalagi kan di situ kan jalurnya kan truk doang. Iya bener. Itu gua sampai minggir pak. Gemeteran gue udah tremor kan itu kan. Wah ini nggak bener nih, ada yang nggak bener nih. Udah tadi nyasar terus tiba-tiba ada motor kayak begitu kan. Minggir gue, ngobrol lagi sama si Indihome. Ada apa nih di sini? Dia bilang nggak ada. Nggak tahu dia emang mau nenangin gue atau gimana. Pokoknya dia bilang nggak ada. Lanjutlah gue. Lanjut lagi. Ngebut itu kilometer udah nggak pernah turun di bawah 80. Udah 80 ke atas tuh. Saking pengennya gue cepet-cepet sampai rumah ya kan. Nabrak gue. Jadi di kiri jalan itu kan laut ya. Iya. Dari arah Tuban ke Surabaya, kiri jalan tuh laut. Iya, kalau lewat Pantura. Dan nggak mungkin ada truk parkir di kiri jalan. Kanan. Pasti di kanan dong. Iya kan? Itu udah nggak ada apa-apa. Spion gue, yang spion kiri, brak, pecah pak. Nabrak apa tapi? Gak ada apa-apa, serius gak ada apa-apa. Pohon mungkin atau apa? Gak ada. Di situ kan masih ada pohon-pohon kan? Tapi... Masih ada. Tapi posisinya gue yakin banget itu masih jauh dari marka pembatas. Dan kalau misalnya pun gue nabrak benda keras, pasti gue oleng. Okay. Karena itu sampai pecah spion gue. Itu berhenti lagi dong otomatis. Pertama ngecek spion. Terus gue bener-bener perhatiin sekitar itu ada apa di situ. Tapi spion aman? Pecah. Wah ganti dong. Spion gue pecah asli. Ganti dong. Lumayan. Terus habis itu lanjut pulang. Gak ada apa-apa, lanjut pulang.
Terus udah dari situ udah mulai kosong gangguan karena udah mulai masuk ke, pokoknya keluar dari Pantura masuk ke daerah Gresik kalau nggak salah, terminal Gresik. Iya. Masuk ke terminal Gresik itu udah aman tuh. Itu perjalanan udah mulai aman. Nggak ada apa-apa. Udah mulai aman. Pokoknya kenceng-kencengnya gangguan tuh mulai dari Tuban hutan tadi di namanya Tambak Boyo tadi sampai ke Pantura. Itu sih, itu parah banget sih menurut gue. Penampakannya sih nggak ada, cuma Iya mungkin kayak apa ya, kayak kita ngelihat sekelebat. iya benar. Oke. Serem banget. Itu menurut gue serem banget karena itu pertama kalinya buat gue yang senyata itu. Tapi kalau selain dari ini, pernah nggak ngalamin hal-hal yang buat lu kayak takut atau apa gitu? Ngeliat sosok atau apa? Sebenarnya ya, dulu gue kan skeptis. Jadi kalau liatin orang cerita begini, terus mereka kan biasanya cerita kalau ada kejadian A, mereka bisa ngerasain makin peka kan. Iya. Kebanyakan, mostly people. Karena kebanyakan gini, kalau misalnya nih kita nongkrong nih, ya kayak gini kan kita nongkrong, terus kita kan ngobrolin masalah horor. Misalnya kita cerita masalah kuntilanak atau apa. Nah itu yang diceritain itu bakal ikutan nimbrung juga. Gitu ya. Nah maka dari situ kebanyakan orang-orang itu kayak ngerasa kayak ada orang atau apa. Oke. Itu kebanyakan sih kayak gitu sih. Oke, shit. Iya emang kayak gitu. Kalau misalnya lu nongkrong nih sama teman-teman lu malam-malam kayak gini, terus habis itu lu cerita kuntilanak, cerita apa, dan itu ceritanya berlanjut. Nah yang lu ceritain itu bakal ikutan kayak kayak manggil. Iya gitu. Dan nggak tahu kenapa tiba-tiba beneran gue makin peka jir. Jadi selesai kejadian itu, ya oke lah minggu pertama nggak ada apa-apa. Tapi entah kenapa di minggu kedua itu gue makin peka. Jadi gue bisa tahu gitu walaupun nggak lihat, gue tahu di sini ada gitu. Karena merindingnya emang dari jempol kaki sampai ujung rambut itu merinding banget, merinding hebat. Itu ada 5 menit nggak hilang-hilang. Ya oke lah kalau merinding doang lah apa sih gitu kan. Ini seolah-olah ada yang ngajakin ngomong anjir. Itu satu. Kedua, sampai ke bawah mimpi. Bukan tindian ya. Beda nih. Kalau tindian kan kita bener-bener kerasa. Itu ke bawah mimpinya apa? Ke bawah mimpinya itu kayak ada yang ngajakin ngomong. Gue gak inget sosoknya. Coba tanya sama Sandi sama Angga ya, itu artinya apa? Biasanya sih kalau ke bawah mimpi ketemu kuntilanak berarti ketemu jodoh atau apa gitu kan. Anjir. Iya, ketemu ular berarti kan ada cewek yang ngedeket. Terus giginya copot itu biasanya ada anggota keluarga yang meninggal kayak gitu-gitu loh. Coba gitu nanti ya? tanya ya. Loh iya, beneran. Ini gak ada sosoknya sih, gak ada sosoknya, cuma kayak pepatah Ya, aja gitu. Berarti jodohmu masih halu nih. Astagfirullahaladzim. Masih gimana gitu. Masih sama yang lama kali ini. Iya, kali ya. Itu sih, itu cerita dari gue sih. Oke. Berarti cuma itu doang ceritanya? Itu. Nggak ada lagi? Ada tapi kurang greget. Okay. Ini paling greget sih. Oke, kalau gitu. Jadi mungkin nih ya, ini ceritanya Mas Sandi sampai Mas Andri tentang pengalaman dia horor di Tuban. Nah, ini pasti banyak pendengar podcast kisah horor yang berasal dari Tuban punya cerita-cerita sama nih ya. Kayak ceritanya Mas Andri, langsung aja kirim ceritanya ke podcastkisahhoror@gmail.com atau di Instagram podcast kisah horor serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Thank you ya Mas Andri buat cerita-ceritanya. Thank you so Nanti much, gue Mbak Ana. diundang nggak kalau di Lowbed Podcast? Boleh banget. Kan Mbak Ana nih masih gagal move on gak sih? Oh iya, gue gagal move on. Banyak banget yang gagal move on sih sebenarnya. Ada mantan gue yang dari sana, Ryu si anjing, Iya. ada si Ega bangsat, Iya. ada si Tri Wih, brengsek. banyak banget deh. Bisa. Kita bisa jadiin bahan. Kayak Si gitu Rio deh. mungkin ya. Karena gue sering banget denger Rio gitu. Iya, Penasaran juga gue. Ryu anjing. Pak Kasar gak sih? Iya. Nggak, itu kan dia cuma kerja di sana, tapi aslinya bukan orang Makassar. Iya. Oke, nanti kita collab ya. Iya, kita lanjutin Oke. ceritanya gitu. Oke deh, kayaknya cukup sekian dulu di episode Binor, Bincang Horor bareng Lowbed Podcast ya. So buat teman-teman semua, kalau kalian penasaran banget, kalian langsung aja dengerin podcast kisah horor di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, serta di Noise. Dan jangan lupa dengerin Lowbed Podcast di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, dan di Noise. Jangan lupa kirim cerita kalian ke podcastkisahhoror@gmail.com dan di Instagram podcast kisah horor serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Dan jangan lupa
kasih rating bintang 5 untuk podcast kisah horor dan Lowbat Podcast di Spotify, karena kalian sekarang udah bisa ngasih rating nih buat podcaster kesayangan kalian nih. Kasih bintang 5 ya, jangan bintang 7, itu puyer namanya. Akhir kata saya undur diri dan Andri Azari undur diri. terima kasih sudah mendengarkan dan bye-bye. Bye-bye, see you. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.